Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang dikejar ajalnya masing-masing, tapi tak semua menyadari. Pada setiap saat dan setiap keadaan pasti ada tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, yang kita berkewajiban menyempurnakannya. Pada saat dan keadaan berkenaan yang paling baik kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar kita dapat menyempurnakan kewajiban tersebut. Setiap waktu, ruang, benda-benda serta kejadian yang mengisi waktu dan ruang itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan ujian adalah cobaan terhadap iman, tauhid. Waktu dan ruang serta isinya berperan mengalihkan pandangan kita dari tauhid kepada yang mengisi waktu dan ruang tersebut. Waktu dan ruang adalah dua keping besi tajam yang membentuk gunting, kerjanya memotong tali yang menghubungkan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tali itu putus, terlepaslah perhatian dari menyaksikan rububiyah, maka terjadilah syirik. Apa saja yang berada di dalam waktu dan ruang yang menutup pandangan mata hati dari menyaksikan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah menjadi bahan yang disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasir alam yang paling banyak mengisi waktu dan ruang adalah sebab musabab, memakai berbagai topeng, menggunakan berbagai nama dan menunggang berbagai-bagai jenis kendaraan, yaitu benda, kejadian dan suasana. Sebab musabab menguji iman kita, dan kita dituntut memelihara iman itu. Apabila kita menerima sebab musabab, kita hendaklah tidak meletakkan keberkesanan terjadinya sesuatu hukum kepada sebab musabab. Apa juga yang berlaku adalah menurut takdir ilahi, dan benda-benda alam yang membentuk sistem sebab musabab adalah alat yang memamerkan hikmat kebijaksanaan peraturan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiarkan sebab musabab memperlihatkan kekuatannya seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ikut campur dalam urusannya. Kita bertanggung jawab menjaga iman kita agar tidak dihanyutkan oleh arus sebab musabab yang setiap detik singgah kepada kita. Terpelihara iman adalah yang sebaik-baik diminta. Paling utama diminta adalah terpelihara iman ketika dikeluarkan roh dari jasad. Dalam perjalanan mempertahankan imannya, seseorang itu akan silih berganti berhadapan dengan salah satu daripada empat keadaan, nikmat, bala, taat dan maksiat. Keempat-empat itu adalah alat untuk menguji iman. Dalam menghadapi ujian nikmat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat mengikat nikmat tersebut dengan syukur. Apabila berhadapan dengan ujian bala, merayulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bala itu dihindarkan, atau jika bala itu tidak mau pergi juga mintalah agar Dia menguatkan kita dengan kesabaran, dan seterusnya mintalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mententeramkan hati kita dengan rela. Apabila kita diberi kesempatan berbuat taat, ketahuilah ketaatan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayang dan rahmatnya kepada kita, bukan ketaatan terjadi karena kelebihan dan keupayaan kita. Jangan melihat amal sebagai hasil usaha kita, tetapi hendaklah ia dilihat sebagai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib disyukuri dan seharusnya kita merendahkan diri kepadanya. Apabila terjerumus melakukan maksiat pula, ketahuilah bahwa jika kita tidak peduli ke lembah kehancuran mana yang kita jatuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak peduli di jurang mana kita binasa dan di neraka mana kita menanggung azab siksa. Jika tidak mau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disiksa dengan azab yang pedih, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan lembah maksiat, bertaubatlah dengan sepenuh hati, sebenar-benar taubat. Dalam mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu dilihat adalah diri sendiri, bukan apa yang diingini. Penting bagi seseorang mengenali dirinya dan menghisap dirinya. Cari di mana cacat dan kekurangan yang ada pada kita. Apa yang kurang minta Allah Subhanahu wa Ta'ala percukupkan, dan apa yang cacat minta Dia perelokkan. Apa saja yang datang adalah perutusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita renungi. Memohonlah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disingkapkan rahasia yang menyelubungi perutusan yang datang itu, agar kita tidak tertipu oleh muslihatnya. Ingatlah, semasa masih ada hayat, nafas masih bisa dihirup. Tidak lain yang patut dituntut melainkan tauhid. Berdoalah bersungguh-sungguh agar hidup kita diterangi oleh tauhid dan mati kita jua dalam keteguhan tauhid. Tidak ada amal salih tanpa iman, dan tidak ada kenyataan iman tanpa amal salih.
Ayat-ayat Al-Quran sering menggandengkan iman dan amal salih sebagai satu kesatuan, tidak diceraikan penyebutannya. Orang yang mengaku beriman, tetapi tidak beramal menurut apa yang diimaninya adalah dianggap sebagai orang yang berbohong, sementara orang yang melakukan amal sedangkan hatinya tidak beriman adalah munafik. Kesempurnaan seorang insan terletak pada gandengan kedua-duanya, yaitu iman dan amal salih. Islam berarti tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang Islam adalah orang yang bertaklid melulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pikiran dan kehendak menjurus sepenuhnya kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh Rasul-Nya. Akal, perasaan dan perbuatan tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakupi lahir dan batin. Perbuatan lahir sesuai dengan tuntutan syariat, dan perbuatan batin pula mengikhlaskan hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara lahir dan batin menghasilkan takwa. Semulia-mulia hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Takwa tidak diperoleh tanpa amalan Islam. Islam sudah cukup lengkap, segala perintah yang meliputi perintah ibadah dan larangan sudah dibentangkan di hadapan mata. Tidak usah menunggu perintah yang lain lagi. Jika Islam melahirkan amal salih, iman pula melahirkan penyaksian mata hati, musyahadah, terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap pandangan kepada segala perkara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya," ayat 136. Surah An-Nisa, ayat di atas ditujukan kepada orang yang sudah beriman. Mereka sudah pun beriman tetapi masih digesa supaya beriman. Iman pada tahap permulaan berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian. Kemudian mereka diajak pula kepada iman dengan penyaksian mata hati, menyaksikan rububiyah yang tidak pernah berpisah dari ubudiyah. Tanpa penyaksian terhadap rububiyah segala amal tidak berguna karena orang yang beramal menisbatkan amal itu kepada dirinya sendiri, sedangkan tiada yang melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kudrat dan iradatnya, dengan haula dan kuatannya. Himpunan amal sebesar gunung tidak dapat menandingi iman yang sebesar Sarah. Orang yang beriman dan menyaksikan rububiyah pada segala perkara dan semua amal itulah orang yang mendapat nikmat yang sempurna lahir dan batin, karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah putus. Orang inilah yang merasa puas dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa cukup dengannya, karena tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berlaku sesuatu perkara melainkan menurut ketentuannya. Apalagi yang patut dibuat oleh seorang hamba melainkan taat kepadanya dan menerima keputusannya. Di dunia ini, individu masing-masing orang itu seperti pelari cepat, pelari maraton, lawan tandingnya adalah ajalnya sendiri, setiap orang dikejar ajalnya. Sadar atau tidak jika dia sudah didahului ajalnya maka dia sudah kalah dan selesai lombanya, sementara setiap orang tak sadar bahkan tak berpikir bahwa dia sedang dikejar oleh ajal yang terus berlari di belakangnya. Kadang manusia santai saja, terlena, leha-leha, kadang malah menghabiskan waktu kumpul-kumpul dengan orang lain. Dan ketika ajal melewati, ternyata dia sendiri yang dilewati dan otomatis selesai tugas larinya, sehingga teman-temannya mengatakan, "Padahal baru tadi duduk ngopi dengan kita, padahal barusan teleponan dengan saya, padahal baru saja dia bercanda dengan saya, kok cepat sekali perginya." Setiap orang dikejar ajalnya masing-masing, tapi tak semua menyadari. Yang menyadari akan selekasnya secepatnya, mengisi waktu yang ada, sebab waktu tak banyak, apa yang ingin diraih tak bisa semua diraih. Dilewati ajal itu tak peduli harus tua dulu, kadang masih muda juga tetap akan mati jika ajalnya sudah melewati. Dan apa-apa yang di dunia ini, kesuksesan, jabatan, kehormatan, panggilan kemuliaan, julukan titel, harta kekayaan, bahkan istri yang cantik, anak yang membanggakan, semua itu tidak ada nilainya jika semua tidak ada hubungannya dengan akhirat. Kita mati, ketemu orang mati lain, kita cerita bahwa kita kaya, kita istrinya cantik, kedudukannya tinggi, rumahnya mewah dan megah,
Semua diceritai, semua tidak akan percaya, karena nyatanya kita tidak bawa, semua akan menjawab, itu cerita lama. Orang-orang baru yang datang ke akhirat itu semua suka mengibul omong besar, berbusa-busa, ngaku ini itu, biasa orang baru, suka ngimpi, gak ada bukti, ngaku ini itu, anak kecil juga bisa. Itulah kenyataan ketika mati, dan jika di sana disiksa, malaikat juga tak akan peduli. Kamu misal presiden, pejabat negara, wakil rakyat, kiai, ulama, syaikh, habib, kok kamu disiksa, maka kamu akan disiksa. Malaikat itu menyiksanya tak punya belas kasihan, tak punya peri kemanusiaan, ngemplang kamu sampai hancur jadi bubur pun dia tidak melanggar HAM, hak asasi manusia, karena dia malaikat. Jadi, tidak ada aturan HAM segala, dia diperintah menyiksa, akan menyiksa terus sampai Allah memerintah berhenti. Dia tidak bisa disogok agar jangan menyiksamu, tidak bisa kamu tawari rumah mewah, atau harta banyak, tidak bisa kamu tawari anakmu yang cantik, dia tak bernafsu maka tak akan berhenti alasan atau hujah apapun kamu sodorkan ke dia. Semoga faham.